Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda, selamat datang di webinar Mompreneur. Baik, selamat datang di webinar Mompreneur, Rahasia Membangun Bisnis dan Keluarga yang Harmonis. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di hari ini, hari Sabtu ya bunda-bunda. Mungkin bunda-bunda di sini ada yang libur, tetapi yang namanya ibu ya, beraktivitas seperti biasa gitu ya. Yang namanya perempuan sering dihadapkan oleh banyak pilihan gitu ya, menjadi ibu atau menjadi wanita bisnis gitu ya. Tetapi di sini kita akan membahas bagaimana sih caranya bisa menjadi ibu. Baik, suara saya jelas ya? Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Sekali lagi selamat datang bunda-bunda, terima kasih sudah menyempatkan hadir hari ini. Perkenalkan saya Rifa yang akan memoderatori diskusi atau, webinar kita di hari ini. Sebagai informasi acara ini diselenggarakan oleh kolaborasi antara Sharing Academy dan Salimah Subang yang disponsori oleh Yayasan Ashifa Peduli Indonesia. Akan ada door prize juga bunda-bunda bagi yang aktif bertanya dan diskusi selama webinar ini berlangsung, seperti itu. Mohon izin kepada, pemateri kita yang sudah hadir di sini ada Kak Adista Indri dan ibu-ibu dari Salimah Subang. Mungkin kita mulai saja ya untuk webinar hari ini yang akan, dimulai oleh, menyanyikan lagu, Indonesia Raya. Bagi operator boleh dikondisikan. Sambutlah seruan kami, para muslimah cinta negeri. Kami berjuang menempa diri untuk membangun peradaban Islami. Anggun, dinamis dan bersahaja, meretas dan memupuk persaudaraan, membangun masa depan gemilang dalam terangnya cahaya Islam. Salimah kami pendukung citamu, Salimah kami bangga kepadamu. Salimah jalan panjang dan berliku, tak menjadikan gentar dan ragu. Karena Allah menyertai selalu, karena Allah menyertai selalu.
Baik, baru saja kita mendengarkan lagu Indonesia Raya dan himne dari Salimah ya Bunda-Bunda. Eh, baik kita lanjutkan ke tilawah dari Teh Dini sudah hadir. Siap hadir. Baik, kepada Teh Dini dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Dini. Semoga yang membacakan mendapatkan pahala dan bagi kita yang mendengarkan mendapatkan kebaikan pula. Amin rabbal alamin. Baik, untuk acara selanjutnya kita masuk kepada sambutan dari Ketua Salimah Subang dari Hajah Titi Nurjanah SPD. Kepada Ibu Siti dipersilahkan. Terima kasih Teh sudah memberikan waktunya. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda
wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Segala puji marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada hari ini dalam kegiatan webinar yang Masya Allah ya, ini sangat menarik sekali materinya. Mudah-mudahan kita bisa banyak belajar dan menjadi pejuang ekonomi ya di keluarga kita gitu ya. Membantu suami gitu ya mendapatkan penghasilan untuk kesejahteraan keluarga kita, dan tentunya kita juga bisa lebih gitu ya untuk bersedekah gitu seandainya ekonomi keluarga kita sudah baik-baik saja. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu pemateri kita sudah hadir di ruang Zoom kita, Ibu atau Teteh ya, masih muda sepertinya Teteh ya, Mbak atau apa ya, Mbak Adista sudah hadir bersama kita. Terima kasih sudah mau membersamai ibu-ibu hebat di kegiatan webinar kali ini, Ibu. Terima kasih. Kemudian kepada ibu-ibu dari PC juga, perwakilan PC Salimah. Ada ibu-ibu CAP juga pada hari ini yang sudah hadir, terima kasih juga. Kemudian untuk tak lupa ya kepada partner kita untuk webinar Asipa Peduli dan Sharing Academy yang sudah selalu setia gitu ya. Kita sudah beberapa kali mengadakan event bersama. Mudah-mudahan ini membawa kebaikan untuk kita semua. Yang sudah Asipa Peduli yang selalu memberikan dukungan gitu ya, memberikan dukungan untuk semua kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan. Ada siapa lagi di ruang Zoom ini? Iya, untuk penyelenggara pada hari ini ya, kegiatan webinar ini merupakan kegiatan dari Departemen Ekonomi Salimah yang pada hari ini dipegang oleh Ibu Mariam. Mungkin sudah tidak asing lagi untuk ibu-ibu semua. Ibu Mariam ini owner dari Batara Tour and Travel ya. Jika ibu-ibu mau mengadakan tour, bisa menghubungi langsung Ibu Mariam. Beliau juga sebagai Kadep Ekonomi Salimah dalam hal ini menggawangi kegiatan-kegiatan ekonomi yang ada di Salimah ini. Karena di Salimah ini ada program ekonomi, ada departemen ekonomi, ada departemen dakwah, ada departemen humas ya, Kadep Diklat. Di sini juga hadir ya Kadep Diklat Ibu Neni, nanti juga akan yang kemarin kita sudah parenting, mungkin ada sebagian peserta di sini yang mengikuti gitu ya. Nah, pada hari ini kegiatannya adalah kita belajar bagaimana menjadi pebisnis gitu ya, mompreneur gitu ya. Ibu-ibu di rumah bisa berusaha, bisa bisnis, bisa menghasilkan uang gitu ya, selain dari pekerjaan kita yang kita lakukan mungkin dari Senin sampai Sabtu, tapi kita juga bisa diselingi dengan bisnis-bisnis yang bisa membuat kita sebagai perempuan ini berdaya gitu ya, mempunyai uang sendiri. Pastinya lebih enak ya ibu-ibu semua ketika kita bisa menghasilkan uang dari bisnis-bisnis yang kita lakukan. Di sini banyak nanti ilmu mungkin bisa digali dari pemateri yang hebat kita pada hari ini. Mungkin nanti bisa sharing setelah pemaparan materi, ibu-ibu silahkan sepuasnya mengikuti kegiatan ini dengan semangat gitu ya, dengan semangat walaupun ini hari Rabu, hari libur, tapi kita tetap produktif gitu ya, produktif mencari ilmu. Jangan liburnya udah libur saja rebahan gitu ya, tapi kita harus produktif. Sebagai perempuan memang kita diharuskan punya aktivitas-aktivitas yang memang positif gitu ya. Tidak banyak kata yang ingin saya sampaikan, yang penting ibu-ibu semua hari ini semangat mengikuti materi yang luar biasa. Sudah tidak sabar kita dengarkan dari Ibu Adista ya.
Tugas saya di sini membuka acara ini ya. Baiklah, kita akan buka acara ini supaya tidak berlama-lama ya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Webinar Mompreneur pada hari ini dibuka ya. Mudah-mudahan kegiatannya lancar, jaringannya tidak terganggu, ibu-ibu juga khusus. Silahkan bisa bertanya, bisa sharing kepada pemateri kita pada hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti atas sambutannya. Baik, selanjutnya untuk melancarkan acara ini, ada doa dari Ibu Neni. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya cek sound dulu, gimana suaranya sudah terdengar? Sudah terdengar, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, mari sejenak kita tundukkan hati dan kepala kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon semoga kegiatan kita pada hari ini mendapat ridho di sisinya dan keberkahan. Mari kita awali doa ini dengan membaca Ummul Quran bersama-sama. Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini kami menyelenggarakan acara pelatihan digital entrepreneur untuk para ibu-ibu dalam membangun bisnis dan keluarga yang harmonis. Maka jadikanlah kegiatan ini sebagai kegiatan yang Engkau ridhoi ya Allah, yang membawa keberkahan, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah ya Rahim, izinkanlah kami memohon, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit, dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas ilmu kami, sehingga kami bisa lebih baik lagi sebagai istri untuk suami kami dan sebagai ibu bagi anak-anak kami, sebagai bukti syukur kami dalam penghambaan kami kepadamu. Ya Allah yang maha mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat untuk bekal kami dalam menghadapi hidup dan kehidupan kami. Berikanlah kekuatan untuk mampu menyebarkan dan mengamalkan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Limpahkanlah kepada kami ya Allah yang hadir dalam acara ini kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan keikhlasan dalam mengikuti acara ini. Satukanlah hati kami ya Allah. Padukanlah langkah kami, segarkanlah pemahaman kami, agar kami dapat memetik hikmah dalam acara ini. Ya Allah yang maha pengampun, kami sadar ya Allah, tidak sedikit pun kami bebas dari kesalahan, baik yang disengaja ataupun tidak. Tak sejengkal pun dari kami yang terlepas dari kesombongan, kealfaan, kehinaan. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami dan orang yang telah berjasa dalam membentuk kami seperti sekarang ini. Ya Allah, ya Rahman, hanya kepadamu kami memohon dan berserah diri. Kabulkanlah doa kami. Allahumma a'izzil islama wal muslimina, Allahumma ansur ikhwanana al muslimina al mujahidina fi Filistin, Allahumma thabit imanuhum wa anzilis sakinata ala qulubihim wa wahid sufufahum, Allahumma ahliki kafarata wal musyrikina, Allahumma damiril yahuda wa israila wa syahid safluhum wa farik jam'uhum, Allahumma ansur ala mujahidina adanana wa ada'id adin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala
دعوتك وتوحدت على نصرة شريعتك فاثبت اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد wa ala alihi washabihi wasallim. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Neni, semoga bisa menambahkan keberkahan bagi acara kita semua hari ini. Eh, baik Bunda-bunda, akhirnya kita bisa lanjutkan ke acara inti kita, yakni webinar Mompreneur, Rahasia Membangun Bisnis dan Keluarga yang Harmonis. Bunda-bunda seringkali perempuan itu dihadapkan untuk memilih ya, menjadi ibu atau menjadi seseorang yang bisa mencari uang gitu ya di luar, padahal kita bisa melakukan keduanya, seperti itu. Nah, di tengah-tengah kita sudah ada Kak Adista Indri. Halo Kak Adista Indri, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mbak Rifah. Halo, baik, aku panggilnya Kak Adista aja ya, Ya karena mungkin boleh. masih ya masih muda sekali nih Kak Adista. Baik, sebelumnya aku izin, untuk membacakan dulu CV-nya dari Kak Adista ini. Bunda-bunda, Kak Adista ini adalah mompreneur, MC sekaligus, boleh ke slide 1 operator? Ini mompreneur, MC, host, content creator, dan voice over. Jadi di samping kegiatannya menjadi ibu gitu ya, Kak Adista ini masih produktif gitu untuk menjalankan kegiatan lain di luar gitu ya. Boleh dilanjut, operator? Nah, ini, sedikit biodata dari Kak Adista, namanya Kak Adista Indri Prasetyastuti gitu ya, dari Surabaya nih. Jadi nggak bisa bahasa Sunda ya Kak Adista? Nggak bisa. Karena orang Jawa Bunda-bunda. Baik, selanjutnya ini education-nya dari Universitas Bina Nusantara di Jakarta, lalu aktivitas organisasinya ini cukup banyak ya dari OSIS, terus wah Salman juga, Masya Allah. Terus, di radio Zaman juga ya SMA. di BINUS. Oh, Masya Allah, keren sekali Kak Adista. Dari working experience-nya ini dimulai dari 2010, Masya Allah. Dan sekarang di BI Production, distributor at PT Harmoni Dynamic Indonesia. Cukup banyak pengalamannya nih, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pekerjaan ya yang sudah pernah dilakukan oleh Kak Adista. Boleh Benar. dilanjut, Kak operator? Masya Allah. Nah, Ini lebih ke wow, MC-nya Mbak Masya Rifah. iya, ini experience-nya ya pernah oh ini MC. Ini lebih ke Cukup MC-nya banyak ya. ya Kak Adista? Iya, banyak sekali Kak Adista sudah memandu banyak acara gitu ya bunda-bunda Kak Adista ini. Boleh dilanjut Kak Operator? Nah, ini awal mula berbisnis. Betul. Ini ada surat pemberhentian kerja ya Kak Adista di tahun Benar, benar Mbak Rifah. 2020. Betul. Ini mungkin saat COVID ya Kak Adista ya? Benar, itu ada tanggalnya 9 April 2020 itu waktu pas pandemi. Hmm. Jadi kalau tadi Mbak Rifah dan halo ibu-ibu semuanya, Assalamualaikum. Salam kenal, kenalan dulu Waalaikumsalam. ya. Apa namanya? Tadi kan lihat di CV aku sebelumnya, kalau aku tuh pernah beberapa 7 tahun lah, 7 tahun tuh bekerja kantoran gitu. Jadi Mhm. memang nggak langsung tahu-tahu berbisnis, tapi aku juga dulu tuh Mhm. karyawan di kantor ya. Iya, Masya Akhirnya Allah. tahun 2020 itu kena PHK ya, kita kan Mhm. mungkin di sini ibu-ibu banyak juga yang ada nggak yang merasakan kena dampak pandemi ya, karena kita nggak ada yang nyangka ya, bener nggak sih Bu? Pandemi tuh ada banyak banget kantor yang tutup gitu ya, terus Mhm. mengalami apa ya, pemotongan gaji segala macam. Mungkin juga di sini ibu-ibu ada yang sama kayak aku kena dampak. Nah, waktu itu saya salah satunya saya kena dampak, akhirnya tapi saya mikir, saya fokus lahiran dulu, waktu itu fokus lahiran, itu kena PHK waktu lagi hamil. Nah, setelah lahiran dan
anak saya umur 3 bulan, terus udah mulai mikir, kayaknya nggak bisa nih kalau diem-diem aja, nggak bisa nih kayak gini. Karena memang sudah terbiasa kerja juga ya Mbak Rifa ya, udah terbiasa kerja juga. Iya, Jadi nggak, apa namanya, memilih untuk harus berbisnis, tapi apa gitu, mikirnya apa ya, kalau berbisnis, sebenarnya kan bisnis tuh banyak banget pilihannya Mbak Rifa ya. Ya jadi betul. atau bikin sendiri, misalnya kayak misalnya kita jago masak atau kita bisa punya keahlian kayak contoh menjahit apa segala macam sebenarnya bisa gitu kan. Tapi aku memilih untuk menjadi distributor tadi produk kesehatan tadi karena aku mikirnya ya aku masih bisa bareng sama anak juga di rumah dan nggak perlu repot juga untuk Mhm. nyari tahu. Misalnya kan kalau misalnya bisnis apa konveksi gitu kan harus nyari tukang jahitnya, apa di sana gitu kan, mencari tahu lagi dan waktu itu kan lagi pandemi ya Mbak Rifa ya. Pandemi kan Iya kita betul. gerak, kita terbatas ya, Mhm. gitu. Jadi itu sih awal mulanya berbisnis seperti itu sih Mbak Rifa. Masya Allah, keren sekali Kak Adista. Oke, Kak Adista kayaknya kita langsung lanjut ke materi utama aja kali ya, Kak. Jadi kayaknya bunda-bunda di sini sudah nggak sabar nih dengar pengalaman lebih lanjut nih tentang, gimana sih memulai jadi mompreneur gitu ya. Baik, kepada Kak Adista waktu dan layar dipersilahkan. Oke. Terima kasih Mbak Rifa, ini saya izin share screen juga ya. Oke, sebentar. Nah, ini kan tadi udah dibantu jelasin sama Mbak Rifa ya. Aku langsung ke awal mulanya. Nah, ibu-ibu, ini ada bapak-bapaknya nggak sih di sini? Bapak Ibu, aku sapanya Bapak Ibu ya. Oke, ini udah terlihat di layar belum ya? Sudah Kak Adista? Yang terlihat apa? Persiapan memulai bisnis. Masih PowerPoint yang tadi, yang Oh, CV. oke, bentar-bentar. Oke, Sebentar nih aku. Nah, kelihatan nggak sekarang? kelihatan Kak Adista? Nah, ini apa aja sih gitu kan yang mesti kita persiapkan kalau untuk memulai bisnis. Nah, jadi gini Bapak Ibu, kalau dari aku yang pertama tuh yang penting harus yakin dulu ya. Karena apa? Karena memang harus ada kemauan yang kuat dulu. Karena waktu pas aku memulai bisnis itu kemauan aku juga cukup kuat sih karena merasa ya tadi ya nggak pegang uang sendiri, dapat sih dari suami ya tapi terbiasa terbiasa untuk apa namanya karena terbiasa punya pendapatan jadi kemauannya tuh kuat banget untuk gimana caranya ya mencari sumber pendapatan lagi gitu. Nah, yang namanya bisnis itu kan ranah baru ya Bapak Ibu ya. Ranah baru buat aku juga saat tahun 2020 itu mungkin ranah baru buat Bapak Ibu di sini yang pengen mulai berbisnis, pastinya kita harus mau belajar Bapak Ibu ya. Harus mau belajar, mau mencari tahu ya, berani salah, berani terima penolakan ya, dan nggak gampang nyerah juga. Karena pastinya kita mau bisnis apapun, pasti kita akan ngalamin ya ini, kita akan ketemu yang namanya belajar hal baru. Kita pasti akan nerima salah-salah dulu gitu ya, kagok dulu gitu Mbak Rifa ya. Kagok dulu, terus mungkin orang nggak terima apa mungkin kita waktu pertama kali jualan kayak produk apa tuh gitu nggak dikenal dulu. Jadi kita nerima penolakan dulu sama makanya kita penting banget kemauannya dikuatin sama punya sikap jangan gampang nyerah gitu. Oke, nah yang berikutnya yang pasti kita harus pelajari ilmunya. Pelajari product knowledge-nya, pengetahuan tentang produk apa yang mau kita jual atau barang apa nih yang mau kita jual dan pelajari juga sistem bisnisnya seperti apa. Jadi memperbanyak ilmu ya Bapak Ibu ya, kita mencari tahu lagi, kita belajar lagi, anggaplah Bapak Ibu tuh sedang mau kuliah bisnis lah ya. Kuliah bisnis jadi mencari tahu lagi, kita perdalam lagi, mencari tahu lagi ilmunya karena ilmu itu nanti akan kepake untuk kita dalam menjalankan bisnisnya itu sendiri gitu. Nah, media apa aja nih yang perlu diperlukan? Apa aja yang perlu dipersiapkan kalau kita ngomongin media ya. Nah, bisnis zaman dulu Bapak Ibu. Bisnis zaman dulu kita itu menggunakan telepon, door to door ya, jualan dari pintu ke pintu. Berarti sekarang udah nggak boleh Mbak Dista? Boleh, tetap boleh, silahkan saja ya. Masih boleh kalau misalnya
pengen jualan ke tetangga, datangin tetangga, kan lebih jelas ya kalau kita samperin, misalnya kita bawa produk apa, datengin. Boleh nggak jualan lewat telepon? Boleh. Akan tetapi Bapak Ibu, sekarang kita sudah dimudahkan ya. Dimudahkan dengan adanya media-media seperti Instagram, Facebook, Shopee, dan juga Tokopedia dan marketplace yang lain juga banyak banget. Ya, kita dimudahkan. Jadi kita harus memanfaatkan. Justru kita harus memanfaatkan media yang sekarang sudah ada ini tersedia untuk kita gitu ya. Nah, apa aja yang harus disiapin? Tadi ya kalau kita sekarang lebih ngebahas ke Instagram dan juga Facebook. Apa aja nih yang perlu disiapkan kalau mau memulai bersosial media? Sebelumnya aku mau nanya dulu nih untuk Bapak Ibu di sini. Bapak Ibu mungkin udah familiar dengan yang namanya media Instagram? Boleh di kolom chat dijawab Bapak Ibu ya. Biar aku tahu nih. Kalau sama-sama mungkin sudah familiar. Bapak Ibu sudah familiar dengan media yang namanya Instagram? Boleh jawab di kolom chat ya. Sudah ya Ibu Tilawati, Ibu Siti Nurjana sudah familiar ya. Oke, ada lagi? Ibu Ika juga sudah familiar. Oke, alhamdulillah sudah familiar dengan penggunaan Instagram. Ibu Nurleni juga sudah familiar ya. Oke, dapur Bu Aas. Oke, alhamdulillah. Banyak yang sudah familiar dengan Instagram ya. Jadi mungkin sekarang aku lebih memberikan materi gimana Bapak Ibu lebih memanfaatkan, memaksimalkan penggunaan Instagram untuk berbisnis ya. Yang pertama Bapak Ibu, profil. Disiapkan profilnya, foto profil. Jadi kalau sudah mau bisnis, itu sudah pasti foto profilnya harus profesional atau rapih aja deh, nggak usah profesional, rapih aja. Jadi jangan foto misalnya kucingnya gitu ya, atau foto apa nih tanamannya gitu. Karena apa Bapak Ibu? Karena gini, begitu kita mulai berbisnis, begitu kita mulai menjual sesuatu, orang itu akan mengunjungi profil kita. Dia akan lihat, oh Bu Aas ya, Bu Aas fotonya apa nih? Ya, Ibu Dede apa nih fotonya? Ibu Ita pajang foto siapa nih? Jadi kalau fotonya profesional atau foto nggak apa-apa. Menurut aku foto pribadi justru harus karena dia butuh lihat muka kita Bu Aas. Pengen tahu kan dia tuh bertransaksi, dia berjual dia akan membeli produk dengan siapa. Justru malah aneh kalau dia transaksi dengan foto profilnya kucing misalnya gitu, ya. Oke, yang kedua selain foto profil adalah konten. Kontennya kita perlu persiapin Bapak Ibu. Sekarang konten tuh udah macam-macam di Instagram ya. Bisa upload di Instagram Story, upload di Instagram Reels, upload di Instagram Feed. Ya, jadi macam-macam kontennya dipersiapkan. Karena sekarang tuh Instagram Reels itu jangkauannya luas banget. Bapak Ibu udah tahu belum? Reels di Instagram itu bahkan bisa menjangkau di luar followers kita. Kalau followersnya Bapak Ibu masih 100 misalnya atau di bawah 150. Tapi ketika upload Reels itu jangkauannya bisa sampai ribuan orang. Nah, itulah kekuatannya Instagram. Jadi Reels juga harus dimanfaatin sekarang Bapak Ibu ya. Oke, yang ketiga adalah highlights. Udah tahu nggak Bapak Ibu highlights itu apa? Highlights itu jadi misalnya kita lagi membahas suatu topik, misalnya nih contoh hari ini webinar hari ini dengan Sharing Academy gitu misalnya. Bapak Ibu direkam-rekam, di storyin, nanti dimasukin, digabungin ke highlights. Misalnya Bapak Ibu besok mau ada, biasanya kalau aku lihat kalau banyak ibu-ibu tuh misalnya lagi jalan-jalan ke Bandung, ke Jogja misalnya gitu ya. Bapak Ibu kalau boleh tahu Bapak Ibu asalnya dari kota mana ya yang sekarang hari ini join? Kalau boleh tahu, Subang. Oke, ada lagi yang lainnya? Subang. Oh, apakah dari Subang semua? Ada lagi nggak dari kota lain? Ada lagi nggak yang dari kota lain? Tasik ya, oke. Nah, Kediri. Wah, dari seluruh Indonesia ya. Gabung di sini ya Mbak Rifa ya, Masya Allah. Dari Solo, halo Bu Yanti dari Solo. Bu Dewi dari Sumedang, Bu Adila dari Kediri. Wah, Masya Allah. Berarti ini dari areanya banyak ya, Masya Allah. Jadi biasanya kalau highlights itu, biasanya tuh apa? Misalnya nanti Bapak Ibu mulai menjual produk, apa ya, misalnya tas, misalnya.
Jadi mulai dikumpulin di highlights, ini pembuatan tasnya seperti ini, direkam di Instastory, dikumpulin di highlights gitu. Gimana contohnya? Nah ini ya contohnya ya. Contoh profil Instagram aku yang di sebelah kanan. Nah ini aku juga ada highlight itu yang bulat-bulat, Bapak Ibu tahu ya, yang bulat-bulat itu ada link. Aku taruh juga highlight Palestina. Aku review produk Royal Jelly itu jualan aku ya, sama MC Live. Nah ini aku taruh di highlights gitu. Nah terus, penting juga Bapak Ibu untuk melakukan yang namanya personal branding, ya, personal branding. Jadi jangan sampai, ini aku ngomongin Instagram pribadi dulu ya. Kalau dari Instagram pribadi, kita harus tampil sebagai entrepreneur. Jadi jangan cuman kayak toko, Bapak Ibu, karena Instagram kita kan bukan Instagram toko. Ya, kita lagi ngomongin Instagram pribadi. Nantinya kalau Bapak Ibu ingin membuat Instagram khusus produk jualannya, silahkan boleh. Tapi ketika orang-orang mengunjungi Instagramnya Bu Aas misalnya, Instagramnya Mbak Rifa misalnya, nah pengen dikenal sebagai apa? Ya, pengen dikenal sebagai apa? Misalnya kalau aku tuh pengen dikenal sebagai ibu rumah tangga, seorang pebisnis dan juga seorang MC. Jadi aku tulis di bio-nya. Ya, jadi aku udah jelas di bio aku jelas. Jadi ketika orang follow itu sudah tahu akan mendapatkan ya cerita tentang bisnis, cerita tentang MC, cerita tentang jadi seorang ibu. Gitu. Nah, first impression is everything. Jadi, kenapa Bapak Ibu aku mengajak Bapak Ibu untuk merapihkan profil Instagramnya? Karena ketika orang mengunjungi profil kita, dia akan melihat, oh iya ya, profilnya rapi, jelas, informatif. Gitu Bapak Ibu ya. Sekarang aku mau nanya deh, Bapak Ibu kalau misalnya transaksi ke online shop, bener nggak sih Bapak Ibu tuh akan cek sosial medianya? Kira-kira penipuan nggak ya? Kira-kira bener nggak ya udah pada transaksi di sini? Kira-kira orangnya nih profesional nggak ya? Kan gitu ya. Oke, sudah dirapihkan? Alhamdulillah ya. Oke, mantap kalau udah mulai dirapiin ya Bu ya. Kayak gitu, jadi sudah mulai dirapihkan dari foto, dari highlights, dan juga kontennya. Jangan sampai orang mengunjungi Instagram kita, terakhir posting tahun 2021. Nah, ada yang kayak gitu nggak Bapak Ibu di sini? Terakhir posting Januari 2022. Kalau sudah mau berbisnis, kalau sudah mau menjalankan yang namanya personal branding, itu udah nggak bisa kayak gitu. Kita harus aktif postingnya. Harus dilihat terakhir posting misalnya 3 hari yang lalu. Terakhir posting misalnya 2 hari yang lalu. Jadi harus aktif Bapak Ibu. Itu sudah itu udah menjadi mau nggak mau ya, karena memang kan mau tampil. Kita kan mau tampil. Orang kan lagi ngecek Instagram kita. Orang kan lagi lihat. Orang lagi mau menilai, ibaratnya orang lagi mau menilai, aku lagi belanja sama siapa sih? Aku lagi akan bertransaksi dengan siapa? Gitu Bapak Ibu ya. Oke. Aku lanjut ya. Nah, bagaimana cara menjual lewat sosial media? Yang pertama, kenali market Bapak Ibu dengan baik. Kalau misalnya di sini Bapak Ibu atau banyakkan ibu-ibu ya, rata-rata market aku ini, ibu-ibu, followers aku ini, ibu-ibu yang anaknya sudah besar misalnya. Nah, berarti apa kira-kira? Masuknya lewat mana? Berarti butuh produk apa kira-kira? Kita harus pinter-pinter nyambung-nyambungin nih antara produk jualan kita dengan market kita. Kalau aku, Bapak Ibu, aku karena memang anak aku juga baru 1, masih kecil, jadi followers aku juga ibu-ibu yang sama. Ibu-ibu yang punya anaknya itu bayi, ya, anaknya masih kecil juga. Jadi kalau aku bahas di sosmed aku bercerita tentang misalnya contoh ya, cara toilet training atau misalnya tips menghadapi anak usia toddler misalnya lagi aktif-aktifnya misalnya seperti itu. Karena aku mengenali market aku yang memang masih di area sana. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya marketnya apa nih? Ibu-ibu yang misalnya ibu rumah tangga misalnya. Berarti bisa mulai sharingin kehidupan ibu rumah tangga. Misalnya contoh kita hari ini nih webinar ya. Bapak Ibu mulai bikin konten. Ya, hari Sabtu di rumah
tapi aku mau mencari ilmu. Udah mulai branding ya. Branding sebagai ibu rumah tangga dan juga ibu-ibu yang mau mulai bisnis gitu. Jadi aku mencari ilmu nih, pengen cari tahu gimana sih cara mulai bisnis gitu. Nah, yang kedua, tidak menggunakan template yang sama. Maksudnya apa sih? Maksudnya kalau kita mulai berjualan, mulai men-sharingkan produk jualan kita, itu biar orang nggak bosen Bapak Ibu. Biar nggak itu-itu aja template-nya. Jadi berbeda. Jadi apa namanya? Kalau mau menawarkan ke orang juga tidak menggunakan cara yang itu-itu saja. Tidak kayak misalnya chatnya tuh nggak pakai chat yang broadcast yang terus dikirim sama semuanya gitu, enggak ya Bapak Ibu ya. Jadi disesuaikan dengan marketnya siapa. Kalau misalnya mau mulai jualan ke bapak-bapak kan nggak nyambung kalau ngomong ke bapak-bapak kayak apa namanya, gimana misalnya kayak gimana tips MPASI kan nggak mungkin, nggak nyambung ya. Mungkin bapak-bapak lebih lebih nggak memahami gitu ya, lebih nyambung kalau ngomong ke ibu-ibu gitu. Kalau bapak-bapak mungkin kita bisa apa nih, kita mesti sambung-sambungin lagi masukin ke produk jualan kita gitu ya. Nah, yang berikutnya menawarkan sesuai dengan kebutuhan dan kesukaan prospek yang tadi aku bilang ya. Jadi sesuai, kalau misalnya dia ibu yang baru punya anak, berarti kita bisa masuk ke misalnya kita jual produk kesehatan ya, kita produk kesehatan misalnya kita bisa jual untuk si ibunya kayak pasti butuh dong untuk penambah stamina misalnya untuk biar nggak lemes nih baru punya bayi, atau misalkan anaknya lagi pakai apa nih vitamin apa atau misalnya produk apa. Nah, ini aku ada loh gitu misalnya. Jadi cara kita tuh harus menyesuaikan dengan kebutuhannya dia. Jadi jangan kitanya dulu, jangan kita berusaha masukin, pokoknya lu harus beli produk gue, enggak. Misalnya jualan makanan gitu ya, ini makanannya enak banget loh, pastinya kalau untuk Bu Suwi juga ini menambah mood booster banget nih kalau makan, misalnya jualan mie ayam gitu ya, ini enak banget mie ayamnya. Kita bisa, atau jualan kopi. Ini enak banget loh ngopinya kan. Ayo bunda-bunda yang lagi butuh dinaikin moodnya, aku lagi jual nih kopi rasa apa misalnya gitu. Jadi menawarkan sesuai kebutuhan dan kesukaannya prospek. Jadi jangan kita menjejelin kemauan kita, tapi kita cari tahu dulu dia tuh apa. Dia itu lagi sukanya apa. Kita bisa gampang kok, itu bisa research kita lihat di Instagramnya aja, dia lagi arahnya kemana. Oh, ternyata dia tipenya tuh sukanya yang jalan-jalan, dia tipenya sukanya tuh yang arisan rame-rame ya. Nah, kalau lagi jual makanan dan lihat ada orang-orang arisan, bisa masuk kan. BTW aku lihat kamu nih, kamu tuh kayaknya suka ngumpul-ngumpul arisan ya. Kalau kapan-kapan butuh vendor makanan, aku ada loh. Aku kirimin ya portofolio aku, masuk ya. Jadi kita juga melihat kegiatan mereka dulu, baru kita masukin produk jualan kita. Gitu ya. Oke, nah kalau awal mulai bisnis biasanya takut kalau boncos, takut kalau banyak keluar uang ya di awal. Padahal sebenarnya gini, ini adalah faktanya Bapak Ibu ya. Ini adalah aku mau sharing faktanya nih. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk dalam memulai bisnis itu kan ada yang namanya investasi dan juga modal. Ya. Contoh apa sih? Kalau mau berbisnis dengan sosial media, kita butuh gadget, benar nggak sih? Jadi kalaupun kita perlu gadget baru, itu adalah namanya investasi. Ya, kita harus bedain dulu nih namanya invest dan juga modal. Itu kalau investasi dipakai untuk apa? Untuk kita lagi, untuk membesarkan bisnis kita lagi. Itu namanya investasi. Beli tripod misalnya. Tripod butuh dong kalau misalnya Bapak Ibu jualan, entah itu jualan rendang kah, jualan abon kah, jualan apapun lah, kopi, kita butuh dong tripod untuk kita bisa rekam-rekam jualan kita untuk konten. Kita beli ring light biar cahayanya terang. Ya, beli produk agar bisa testimoni pribadi. Misalnya Bapak Ibu menjadi reseller satu produk, kita kan harus beli dulu produknya. Nggak mungkin kan kita cuma jadi reseller tuh cuman posting jual, enggak. Jangan Bapak Ibu, itu kurang maksimal kalau menurut aku. Kita harus beli dulu produknya, cari tahu dulu produknya agar bisa testimoni pribadi.
ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan cuman udah deh aku cuman dapat gambar, poster posting, jangan, itu kurang maksimal banget. Kitanya dulu sebagai pebisnis harus cari tahu dulu ini produknya apa. Kalau misalnya produknya, biasanya aku suka lihat banyak tuh yang jadi reseller piyama anak, misalnya gitu ya, piyama anak, boleh-boleh aja, tapi cobain dulu, piyamanya kita beli dulu, cobain dulu ke anak kita rekam-rekam dulu, oh ini bahannya bagus, oh iya ini apa kalau dicuci dia nggak apa warnanya nggak hilang misalnya gitu. Anak aku pakai ini bisa menyerap keringat. Jadi penting banget kita sebagai penjualnya memberikan testimoni pribadi. Ya. Oke, kemudian yang berikutnya membeli, misalnya Bapak Ibu pengen membeli buku bisnis. Mencari tahu ke toko buku atau di Shopee, cari tahu buku yang berhubungan dengan bisnis, itu investasi. Jangan dianggap pengeluaran. Kita kan kalau baca buku, kita makin pinter. Setuju gak? Kita baca buku, kita makin pintar. Kita jadi punya ilmu. Ilmunya kita bisa pakai lagi untuk jualan. Kalau jualan makin pintar, makin laku, makin banyak juga dong komisinya. Ya. Yang ketujuh, mengikuti kelas atau pertemuan bisnis. Seperti yang dilakukan hari ini Bapak Ibu ya, Masya Allah. Bapak Ibu bisa banyak lagi nanti mencari pertemuan-pertemuan lain yang memang bisa bermanfaat juga. Nggak apa-apa, keluar uang tuh nggak apa-apa, karena meningkatkan skill. Contoh, mengikuti kelas, misalnya nanti ada kelas bahas digital marketing. Bagaimana caranya melakukan bisnis dengan bersosial media. Misalnya ada nanti yang mengadakan kelas kayak gitu, terus berbayar. Saran aku ikutin aja, udah cari tahu kan, yang namanya lagi cari ilmu. Mau untuk giat cari ilmu tadi ya, subscribe Zoom. Nah kalau ini mungkin nanti kalau sudah memiliki rekan-rekan bisnis atau punya partner, ya misalnya mau bikin cabang-cabang untuk bisnisnya, ya punya cabang-cabang banyak. Nah itu kan kita juga sebagai pebisnis profesional, kita yang langganan Zoom lah ya, karena kan Zoom itu kalau nggak berlangganan dia mati per 30 menit. Ya Bapak Ibu ya gitu ya. Nah, terus ada modal juga. Nah, kalau modal itu memang kita harus keluarin, misalnya mau ketemuan sama calon prospek besar. Kita adalah modal, contoh kayak tadi deh. Kita tuh pengen catering, kita punya usaha makanan. Kita pengen catering sama arisan, memang arisan itu jumlah besar atau berkala, atau pengen catering di arisan di pengajian orang. Nah, nggak ada salahnya kok kita ajakin ketemuan dan ngobrol prospekan tadi, biar lebih profesional Bapak Ibu. Boleh nggak kalau dihubungin via WhatsApp dulu? Ya boleh, kan dari WhatsApp. Terus misalnya kayak aku mau ngajuin nih makanan aku pengen, yuk kita ketemuan aja. Nggak usah mungkin kalau ribet-ribet janjian di mall, nggak usah, samperin aja ke rumahnya, ya datengin ke rumahnya, misalnya bawain contoh sampel makanan kita, misalnya kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, biaya atau ketemu dengan mentor bisnis. Nah ini juga menurut aku sesuatu yang suka disepelein ya. Kadang-kadang mencari mentor atau mencari orang yang lebih ahli dalam berbisnis, kadang-kadang kita itu udah menyepelekan, padahal sebenarnya ini penting banget. Karena ngobrol dengan orang yang sudah berpengalaman, ngobrol dengan orang yang dengan mentor tadi ya, ngobrol dengan mentor itu akan menambah pengetahuan kita. Karena gimana pun mentor atau orang yang sudah menjalankan duluan itu pengalaman lebih banyak. Benar nggak sih Bapak Ibu? Memiliki pengalaman lebih banyak, kita cari tahu, ambil semua ilmunya, cari tahu. Oh, jadi ini langkah-langkah yang harus aku ambil. Kita contoh. Nah, itu kadang-kadang kita kan ketemuan ngeluarin biaya ya kadang-kadang. Atau ya kalau misalnya nggak mau biaya ya janjian di Zoom lah, nggak apa-apa gitu. Nah, yang ketiga, Instagram Ads, Facebook Ads. Nah, siapa yang sudah pernah ngelakuin ini Bapak Ibu? Ada yang sudah pernah melakukan ini? Karena kita butuh yang namanya ads. Karena untuk agar namanya udah disediain sama Instagram dan juga Facebook. Ya kita butuh untuk menyebarkan lagi jualan kita. Bapak Ibu yang mesti diingat, bisnis ya, apa ya namanya? Prinsip dasar berbisnis. Semakin banyak orang tahu, semakin besar kesempatan kita untuk closing atau dapat komisi. Ya, jadi kuncinya manfaatkan semua tadi media. Dari Instagram, dari Facebook, Twitter, apalagi LinkedIn, apalagi Shopee, Tokped, ataupun kita bisa datengin langsung. Jadi manfaatin semua media.
Ya, jadi prinsipnya gitu Bapak Ibu ya. Semakin banyak orang yang kenal dan tahu dengan bisnis kita, semakin besar kesempatan untuk mendapatkan closing. Ya. Jadi jangan membatasi diri, jangan membatasi cuman aku mah cuman mainnya di tetangga aku doang deh. Aku mah kecil-kecilan aja, aku cuman pengen jualannya cuman di geng pengajian aku aja deh. Enggak. Kalau mau besar, kalau mau banyak, makin banyak perbanyak orang tahu. Nah, kadang-kadang kita butuh bantuan ya untuk menyebarkan tadi jualan kita. Nah, ini modal, kita bisa keluarin modal untuk Instagram Ads dan juga Facebook Ads tadi. Gitu Bapak Ibu. Oke. Nah, ini ada quotes dari Bambang Pamungkas ya. Ini aku suka banget quotes-nya. Beranjak tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa, bijaksana, dan berprestasi itu pilihan. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju ya? Jadi kita tuh maksudnya di sini umur kita bertambah sudah pasti, ya. Tapi untuk menjadi dewasa, untuk kita lebih berilmu lagi, kita lebih pengen mencari sesuatu yang baru, itu pilihan. Nggak semua orang punya pilihan. Aku pernah lihat ya, aku pernah ngelihat ibu-ibu umur 70 tahun itu masih belajar berbisnis, masih mau belajar gimana caranya buka Zoom, masih mau untuk mengikuti masih mau berusaha untuk jualan. Usia udah 70 tahun loh Bapak Ibu. Masih mengikuti kelas-kelas training gitu, kelas-kelas bisnis gitu ya. Jadi aku ngelihat ternyata usia tuh bukan hambatan ya. Karena banyak yang ke aku juga suka ada yang nanya gini, Mbak, aku mau mulai bisnis tapi aku gaptek. Nah, aku nggak tahu caranya memanfaatkan sosial media ini. Aku gaptek. Padahal sebenarnya kalau mau cari tahu, misal ibu-ibu di sini bisa tanya ke anaknya atau bisa tanya ke berkumpullah dengan sesama kayak gini nih, komunitas yang mau maju bareng-bareng. Cari komunitas, cari pertemuan yang ngajak Bapak Ibu untuk bisa maju bersama-sama. Kadang-kadang kita suka nggak sadar. Ya, kadang-kadang kita suka kadang-kadang kita suka nggak sadar kita sudah ada di lingkungan yang memang udah nyaman kok lingkungan aku, udah deh aku cukup segini aja, padahal sebenarnya potensinya itu masih bisa dikembangkan. Tapi kalau kita berkumpul dengan sama-sama bisnis, sama-sama orang yang mau maju, sama-sama orang yang pengen tahu gitu ya, kadang-kadang kita akan semakin terpacu kan, bener nggak sih? Kita akan jadi pengen, wah bener ya, Bu Aas tuh dia bisnis ya, Bu Neni dia bisnis, aku juga jadi pengen deh. Nah, kadang-kadang kita butuh loh Bapak Ibu berkumpul dengan orang-orang yang seperti itu. Kadang-kadang kita mesti jeli juga memilih lingkungan tadi Bapak Ibu ya. Jadi menurut aku ini menentukan banget. Gitu. Ya. Oke, ini slide terakhir aku. Ya, ini mungkin aku ada foto-foto sedikit. Kan tadi kan judul tema pertemuan ini kan menjalankan bisnis dan keluarga harmonis, Masya Allah ya. Aku juga nggak tahu sih keluarga aku harmonis apa enggak. maksudnya ini ya, kita let's get real aja gitu ya. Maksudnya kayak nggak setiap waktu kita pasti ngalamin yang indah-indah gitu yang udah berkeluarga ya. Aku juga baru sih berkeluarga, baru mau 5 tahun gitu ya Bapak Ibu ya. Pasti Bapak Ibu di sini udah lebih lama, pasti lebih paham ya. Kayaknya sekarang aku mau ini aja deh, maksudnya mau men-sharingkan yang memang terjadi di keluarga aku gitu ya. Jadi kalau karena memang aku berbisnis, aku tuh cerita, aku kasih tahu ke anak aku apa yang sedang aku kerjain. Iya, ibu lagi jualan. Ibu jualan itu buat Adam juga nantinya. Aku jelasin, jadi dia paham. Ini foto yang nomor 3, itu aku ajak anak aku meeting. Anak aku meeting, aku ajak. Jadi aku tidak menjadikan anak aku tuh hambatan, justru aku jadikan dia tuh sebagai motivasi aku untuk bergerak. Ya, motivasi untuk bergerak. Jadi bukan hambatan, karena banyak juga aku terima dari banyak ibu-ibu biasanya yang kayak aku nggak bisa Mbak bisnis, anak aku 2, aku udah repot di rumah, aku nggak bisa ya. Mungkin benar, memang sedang mengalami kerepotan. Tapi kalau mau lihat dari garis gedenya, kita tuh bisnis sebenarnya kita ngasih contoh loh buat anak kita. Sebenarnya kita akan memberikan contoh kalau oh iya ya, emak gua tuh nggak tinggal diem.
emak gue tuh mau maju terus ya, emak gue tuh jadi cewek mandiri ya gitu. Aku mau memberikan value tadi ke anak aku gitu ya. Yang kedua ya tadi ya, luangin waktu bersama pasangan. Aku tahu ini juga kalau buat aku ini agak susah karena suami aku adalah dokter, Bapak Ibu. Suami aku dokter, aku tadi ya aku menjalankan bisnis, aku nge-MC juga. Jadi luangin waktu itu agak tricky karena kita punya waktu berdua ya hanya di rumah. Paling kalau malam kita luangin waktu untuk yuk kita ngobrol. Ngobrol tuh penting banget ya. Ternyata sesimpel ngobrol aja tuh penting banget ya. Ya mungkin nggak kayak pasangan-pasangan lain yang bisa menyempatkan yang punya banyak waktu untuk ke mall berduaan atau pergi berduaan. Nah, kalau aku memang itu harus di-schedule-in banget. Jangan dicontoh Bapak Ibu ini jangan dicontoh. Tapi memang itu aku mau jujur aja di sini gitu. Aku mau jujur aja gitu kalau memang ya harmonis itu harus diusahakan. Setuju nggak Bapak Ibu? Harmonis itu harus diusahakan. Apalagi kalau yang sudah menikah di atas mungkin lebih dari aku lebih mengerti juga ya kalau keinginan untuk bersama-sama mempertahankan rumah tangga itu harus diusahakan. Itu harus sesuatu yang diusahakan juga, bukan sesuatu yang gampang. Bener nggak Bapak Ibu? Ya, itu kan diusahain juga. Sebenarnya kemauan dari dua-duanya juga. Ya. Nah, yang ketiga ini ya libatkan anak dalam kegiatan kita yang tadi aku bilang. Aku berusaha melibatkan dia kalau aku meeting, kalau aku kayak gini dia tahu. Dia udah tahu nih, ibu mau meeting ya, ibu mau kerja. Dia udah tahu. Jadi dia belajar mengerti dari awal. Gitu. Nah, yang berikutnya buat schedule harian. Ya, ini schedule maksudnya gini. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya waktu untuk posting, misalnya udah punya waktu untuk posting, aku udah pasti nih posting jam segini. Ya, udah pasti aku harus posting ya udah. Aku udah pasti nih harus nawarin ke tetangga nih jam segini misalnya. Buatlah jadwalnya, buatlah schedule-nya. Bikin jadwal itu bisa per minggu. Berminggu bisa atau per hari bisa. Mulai dari start kecil. Start small Bapak Ibu ya. Misalnya nanti malam, oke besok hari Minggu aku mau ngapain ya? Oke, nggak usah ribet-ribet, bikin di buku, di notes, di handphone bisa. Jam 7 pagi misalnya, nyiapin sarapan, misalnya gitu ya. Nanti jam 9 aku mulai posting dagangan. Jam 10 aku mulai ke tetangga nawarin dagangan misalnya. Ntar jam 12 makan siang lagi bersama keluarga jam apa. Itu memang harus dibuat. Itu memang penting. Kadang-kadang kita menyepelekan. Kadang-kadang kita tuh kayak, udahlah, aku berjalan aja. Hariku tuh berjalan aja. Tidak, Bapak Ibu, kalau kita membiarkan hari-hari itu mengalir, Bapak Ibu tahu kan, yang mengalir itu cuma apa? Yang mengalir nggak jelas itu cuma apa? Yang mengalir di sungai, yang ngambang-ngambang di sungai apa? Cuman sampah, ya. Yang mengalir itu cuma sampah. Kita nggak bisa ngikutin arus, nggak bisa. Kita harus bisa melawan, Kita melawan mood kita ya. Kadang-kadang kita membiarkan hari itu berlalu. Kadang-kadang kita membiarkan hari itu berlalu, ya. Hari itu berlalu, ya udah deh, gue lihat besok aja deh. Ya udah deh, lihat besok gimana besok. Nah, ini yang aku harapkan itu harus dilawan, ya. Schedule-nya harus dibikin. Disiplin. Nah, makanya tadi yang terakhir ya, jika kebiasaan sudah terbangun, maka disiplin akan terjadi. Kalau sudah terbiasa, aku udah punya jam posting di jam 7, aku udah punya jadwal ngonten, aku harus ngerekam nih barang jualan aku di jam 5 sore misalnya ya, atau di jam 8 malam. Aku kebiasaan ngonten, kebiasaan ngedit, dan pagi-pagi kebiasaan untuk posting. Kalau sudah terjadi kebiasaan itu selama beberapa waktu, katanya kalau aku googling ya, kebiasaan itu akan terbangun kalau sudah 21 hari. 21 hari terbangun kebiasaannya, makanya udah insya Allah bisa autopilot. Kita kan berharap itu kan yang kita harapkan, kita bisa autopilot ya, mendisiplinkan diri kita. Bener nggak sih Bapak Ibu? Kadang-kadang kita suka kalah nih, kalah sama diri kita sendiri. Kalau jadi pebisnis itu harus bisa pertama jadi bos untuk diri sendiri. Jadi bos untuk diri sendiri caranya gimana? Yang ngelawan mood. Ya, kita melawan mood kita melawan kemalasan kita melawan ketidaktahuan kita. Aku masih nggak tahu nih Mbak, masih banyak nggak tahu ilmunya. Kita lawan dengan kita mau cari tahu. Gitu Bapak Ibu. Ya, ini Nah, mungkin materi aku dari aku sekian Bapak Ibu, semoga bisa diterima ya, semoga bisa bermanfaat. Nanti kalau ada yang mau nanya boleh ya Mbak Rifa ya.
Boleh banget Kak Adista. Baik, sip. Terima kasih Kak Adista, full of insight banget hari ini. Banyak banget yang aku tuh juga simak gitu ya, meskipun belum menikah, tetapi ini akan menjadi ilmu yang sangat sangat berharga untuk saya nanti ke depannya. Baik, Bunda-bunda, apakah ada yang mau bertanya? Mau langsung boleh atau di kolom komentar juga boleh. Ada? Ibu Aas mungkin? Tadi aku lihat, sangat aktif di kolom komen gitu, barangkali mau tanya? Ada yang nanya nih, gimana cara Oh, baik. bayarnya ya, FB atau IG Ads? Kalau di IG Ads itu memang akunnya memang udah harus akun yang bisnis ya, akun bisnis. Nanti gampang kok kalau sudah akun bisnis, nanti kan ibu-ibu bikin postingannya ya, misalnya bisa Reels, bisa Instagram Feeds, itu bisa nanti ada di pojok kanan tuh ada tulisan Boost Ads. Nah, udah ikutin aja. Nah, bayarnya tuh pakai kartu kredit gitu. Bayarnya nanti ada dia disuruh milih. Ini mau iklannya tayang berapa lama dengan jangkauan berapa luas gitu. Nanti kita bayar sesuai dengan angka tadi, dan itu harganya nggak mahal sih, beragam karena dia start dari 60.000 pun sudah bisa. Start dari 60.000 sudah bisa beriklan, dan kita bisa menentukan market kita mau ke siapa. Kalau apa namanya, kita bisa milih mau yang dapetin iklan ini tuh cuman cewek doang, umurnya misalnya 25 sampai 50. Yang sukanya apa? Yang sukanya mungkin makan, yang sukanya apa, dan disesuaikan dengan jualannya Bapak Ibu. Gitu. Gitu sih. Oke. Jadi nanti bisa dicoba mungkin ya Bunda-bunda untuk gimana caranya iklan gitu ya di Facebook ataupun di Instagram. Oke. Oh, ada kelasnya juga ya, ada kelas juga nih untuk ads ya. Ini dari Ada. ya ada kelasnya juga. Nah, ini Siap. menarik Gitu. juga kan. Karena itu memang suatu apa namanya, satu media ya, suatu media Mm. untuk beriklan. Nah, ini ada yang mau nanya ya Mbak Rifa? Oh iya, ada dari Bunda Tilawati. Halo Bunda Tilawati. Halo Kak, Halo, boleh langsung? ya eh, Kak Adisti ya, Adis, Kak, oh Adista, ya Kak, aku tuh kalau misalnya tadi kan udah dibilang ada personal branding untuk di Instagram itu kan, cuman aku tuh tipe yang kayak di Instagram tuh malu-malu gitu untuk buat apa bikin personal branding gimana caranya personal branding lah gitu. Biasanya kan kalau saya tuh lihat di Instagram tuh yang mompreneur gitu tuh kayak oh aktif ya di Instagram gitu, berani berani tampil gitu, berani tampil gitu. Kalau misalnya kayak saya nih yang aduh malu buat foto aja, upload foto aja malu gitu di Instagram, tapi pengen sebenarnya pengen juga gitu punya followers banyak, bisa jadi mompreneur juga gitu. Gimana sih caranya biar enggak, aduh, gimana ya, enggak malu gitu, biar bisa bikin personal brandingnya gitu, Mbak. kalau Mbak Mbak Tilawati, kalau aku boleh tahu, malunya kenapa Mbak? Mungkin, mungkin nggak pede gitu ya, nggak pede untuk tampil di kamera gitu. Mungkin Mbak Tila mungkin karena mungkin belum biasa ya Mbak ya, benar nggak sih? Oh ya, mungkin Ya, ya juga sih Mbak, belum Mbak Tila terbiasa. udah berkeluarga? Belum sih. Oh, belum berkeluarga. Nah, Mbak Iya, Tila ada yang disukain nggak kegiatannya? Misalnya Mbak Tila kegiatan sehari-hari ngapain nih sekarang kalau boleh tahu? kerja sih. Kalau misalnya hobinya yang sukanya masak-masak gitu. Nah, sebenarnya itu menarik banget. Masak itu kan nggak perlu nampilin muka loh Mbak Tilawati. Ah, iya, Masak iya. itu kan, iya, masak itu kan bisa Mm, tangannya doang ya kan, banyak banget konten kreator masak nggak nampilin muka. ed- iya, editingnya ya berarti skill editingnya yang di ini. Nah, sebenarnya gini, ini juga banyak yang aku temuin juga ya, karena orang tuh nggak pede, karena dia nggak pede, dia jadi nggak mau gerak. Karena dia nggak pede, jadinya apa namanya, dia harus merasa kontennya tuh harus sempurna. Padahal enggak loh Mbak Tila. Konten itu dimulai dari
nggak sempurna dulu, jelek dulu, kacau dulu, nanti soundnya gede duluan, suara video belakangan apa gimana. Kadang-kadang kita harus ngelewatin tahap itu dulu Mbak Tila. Jangan langsung ngelihat, memang kita butuh ngelihat konten kreator yang udah bagus, biar tahu oh konten yang bagus seperti ini. Tapi kalau baru mau mulai, jangan pengen sempurna, ya jangan kepatok sama sempurna, harus bagus. Tapi cobalah mulai aja dulu. Jadi, nah Mbak Tila sebenarnya udah bagus banget kalau suka masak, karena aku nggak suka masak loh. Makanya aku nggak ada konten, aku nggak ada konten masak. Tapi kalau udah punya hobi masak tadi, Mbak Tila tau nggak sih akun di kapal, tau nggak akun di kapal? Enggak, kayaknya nggak tahu deh. Ada di TikTok sama di Instagram, dia akun @dikapal, dia tuh cuman rekamin dia lagi masak sambil dia ceritain hari-hari dia. Jadi kontennya lagi masak, tapi dia sambil cerita kejadian dia hari itu dia ngapain. Itu menurut aku unik banget sih. Menurut aku unik banget. Jadi satu nggak pede itu bisa jadi karena emang belum terbiasa. Kedua, kalau mau mulai ngonten, carilah memang yang sekarang Bapak Ibu suka kerjakan apa. Kayak tadi kalau Mbak Tila suka masak, mulai rekamin aja. Resep itu nggak perlu heboh-heboh loh, Mbak Tila. Jangan dipikir tuh kita nungguin resep tuh yang kayak, wah makanannya harus out of the box. Enggak. Kadang-kadang ibu-ibu nyari simpel-simpel, nasi goreng simpel aja, nasi goreng mentega, kayak yang simpel-simpel. Jadi kita jangan kita jangan mikirnya tuh yang, wah kayaknya aku harus masaknya lobster deh yang kayak menarik. Enggak. Yang simpel-simpel, justru menu-menu simpel harian nanti mulai dikumpulin di highlights, mulai bikin reelsnya gitu, dimulai aja dulu sih kataku sih Mbak Tila. Oke. Kan itu nggak perlu muka, kan konten nggak perlu muka ya kalau masak ya, bener nggak sih? Baik, betul Mbak. Saya sering lihat juga sih konten-konten masak tangan aja gitu. Ya semangat Mbak, semangat konten. Iya. Terima kasih banyak Mbak. Sama-sama. Baik, terjawab ya Bunda Tilawati. Selanjutnya ada dari Bu Aas. Boleh Bu Aas? Halo Bu Aas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak Adista. Waalaikumsalam Bu Aas. Ini Mbak yang aku pengen tanya, kan aku udah berjalan ya bisnis ya, walaupun ini menuju berkembang mungkin ya Mbak ya. Saya dari 2016 Mbak. Saya tuh pengen promosi lewat aplikasi apa gitu kan, kayak aku udah nyobain Canva ya, tapi kadang mama suka mentok ya Canva tuh, kalau ada ini sedikit udah tinggalin, pengen yang mudah-mudah gitu. Terus pernah nyoba juga CapCut itu ya. CapCut ya. Tapi kadang bosen juga gitu kan, itu terus. Nah mungkin dari Mbak Adista ada nggak gitu supaya aku promosi lebih menarik lagi, lebih bermacam-macam lagi, nggak monoton gitu promosi makanan jualan aku gitu Mbak. Mungkin itu pengen masukannya itu pakai aplikasi apa sih supaya yang menarik gitu, supaya tiap hari bener-bener konsumen aku nungguin gitu, terus tertarik ada konsumen baru. Mungkin itu Mbak yang pengen aku tanyain. Kalau boleh tahu Bu Aas jualannya apa Bu? Sebenarnya aku tahu olahan ikan, Mbak Adisa, sama olahan nanas. Olahan ikan itu aku bikin pepes ikan frozen, terus abon ikan nila, kerupuk duri ikan. Nah itu dari ikannya. Nah dari nanasnya aku bikin kerupuk rujak nanas sama sale nanas crispy. Oke. Nah biasanya yang diposting apa? Biasanya kalau Bu Aas postingnya seperti apa? Kalau dulu sih yang waktu masih semangat-semangatnya awal-awal ya, postingnya itu kalau abon nih biasanya postingnya tuh yang di meja makan, yang di ini itunya kata-katanya apa ya, biasa nasi hangat biasalah mama kayak gitu ya, nasi hangat ditabur abon, paling kayak gitu. Terus konten bikin anak kecil yang makan abon, terus yang ada di testimoni para konsumen kayak gitu, mungkin kayak gitu. Tapi lama-kelamaan bosan juga. Media jualannya di mana Bu Aas? Kalau boleh tahu media jualannya di mana? Aku di WA sama IG sih kadang-kadang, IG kadang-kadang juga gitu. Tapi kebanyakan di WA sih Mbak. Oh, jadi cakupannya baru WA doang ya? Iya, WA doang gitu. Karena aku kebanyakan pemasaran aku tuh di toko offline, toko oleh-oleh gitu.
Oh, tapi udah naro di toko offline juga udah naro. Udah. Oke, berarti pengen lebih ini lagi ya, pengen lebih ngembangin lagi dari sosial medianya gitu Bu Aas ya. Ya, sosial media. Nah, kalau dari aku Bu Aas, yang penting Bu Aas itu punya jadwalnya Bu. Ada schedule-nya Bu. Misalnya gini, misalnya tadi kan Bu Aas jual apa tadi? Abon ya, abon nanas ya. Ya, misalnya nih hari Senin uploadnya abon, Selasa uploadnya nanas, hari Rabu uploadnya apa, gitu. Jadi memang yang orang butuhkan itu melihat terus ada postingan dari Bu Aas. Nggak peduli mau pakai aplikasi apa, tapi mau lihat terus, dia nongol terus nih, karena orang kan akan terketuk hatinya, bukan diposting sekali 2 kali, siapa tahu dia terketuk di postingan ke-10, ke-15 gitu Bu. Ya. Nah, kalau untuk menarik, kenapa Bu? Maaf, itu suaranya putus-putus ya? Gimana Bu? Maaf, suaranya putus-putus. Jadi harus posting buat hari ini kita posting. Iya, harus istiqomah, betul. Istiqomah karena karena memang ya tadi balik lagi, siapa tahu di hari pertama aku belum pengen makan abon. Tapi kok Bu Aas posting abon terus kok anaknya suka ya. Wah, nanti Bu Aas bisa posting dari kandungannya, misalnya bahan-bahannya, dari bahan-bahannya contohnya. Jadi dari bahan, dari kandungan, orang kan akan, menarik banget ya abonnya, udah deh aku pengen beli karena Bu Aas posting terus nih gitu. Jadi memang harus dirutinin Bu, dirutinin postingnya, dikonsistenin. Nanti mulai ketika orang banyak yang lihat, nanti mulai Bu Aas bisa memikirkan strategi berikutnya. Contoh misalnya bisa kirimin ke influencer, artis siapakah biar orang pada tahu. Kita butuh, kalau itu kita tetap butuh bantuan loh, orang-orang yang lebih sudah terkenal daripada kita. Kalau misalnya belum ada budget, banyak kok influencer yang mau barter, jadi barter diposting tapi dikirimin produk secara gratis gitu. Itu bisa jadi opsi salah juga. satunya Mbak Adista ya. Bisa ya. Boleh Bu gitu. Kalau tadi aplikasi, sebenarnya aplikasi Bu Aas sudah benar tadi, pakai CapCut dan pakai Canva, menurut aku itu justru aplikasi yang paling simple. Itu justru aplikasi yang sudah paling simple. Itu sudah paling simple. Iya. Gitu sih Bu Aas. Jadi Iya sama ini Mbak, mungkin aku kan pengen kayak Mbak tadi harus didatengin kayak orang-orang yang udah sukses kayak gitu ya, kayak mentor gitu ya. Kita harus benar-benar jalin silaturahmi sama mentor. Nah, gini Mbak Adista, kalau misalkan kita nih pengen kerjasama sama salah satu perusahaan kayak travel haji kayak gitu. Nah, itu tuh gimana ya tahap-tahapnya gitu, kita mendatangi perusahaan tersebut, menawarkan produk kita bahwa ini tuh cocok loh. Banyak jemaah haji juga yang pada beli ke rumah gitu. Kenapa kita nggak langsung ke itunya gitu, ke perusahaannya, kita ngajakin kerjasama, nah pengen ini tuh kayak gimana ya langkah-langkahnya gitu Mbak Adista, mungkin ada pencerahannya gitu. Jadi kalau langkah-langkahnya yang jelas Bu Aas harus menyiapkan dulu apa yang mau Bu Aas tawarkan. Jadi dirapihin dulu, mau nawarin apa nih ke travel haji dan apa yang bisa mereka dapatkan. Kenapa travel haji ini harus bekerja sama dengan Bu Aas? Kenapa? Contoh, kalau makanan, karena ini gampang bisa dibawa-bawa waktu haji. Bener kayak gitu? Ya, karena ini praktis misalnya. Karena ini praktis bisa dibawa waktu pas haji karena ini ada kemasan yang kecilnya. Jadi ketika Bu Aas mengajukan tahapannya Bu Aas harus, kalau ada kenalan lebih bagus. Jadi pertama tahapannya kalau punya kenalan di travel umroh lebih bagus. Jadi bisa masuk dari kenalannya itu. Link tuh penting banget Bapak Ibu ya, punya link. Makanya punya link banyak, kenalan banyak itu penting banget. Karena bisa membantu kita dari sisi manapun ya. Nanti kalau ada kenalan, bisa ngomong ke dia, aku mau ngajuin nih jualan aku ke travel kamu, gimana nih tahapannya, tanya ke dia, pengen ngajuin nih gitu.
Apa keuntungan mereka kalau sudah bekerja sama? Gitu. Oh. Kalau belum ada kenalan, berarti tanya dong ke marketingnya. Halo Mbak, salam kenal. Saya Bu AA, saya tuh punya jualan makanan. Mungkin Mbak bisa mencoba. Mbak boleh nih cobain testernya. Saya kasih Mbak testernya. Boleh gak Mbak? Nanti Mbak promosiin jualan saya untuk travel haji dan umroh ini. Karena sudah banyak nih Mbak orang-orang umroh yang juga beli. Bu AA kasih bikin yang rapi foto-fotonya, travel apa misalnya jualan Bu AA tuh dibawa di sana kah, kumpulin portofolionya gitu. Ini foto-fotonya nih Bu udah dibawa waktu umroh, banyak nih Bu jemaah umroh datang ke sini, kasih bukti ke mereka kan, nih dibawa nih ke sana gitu. Gimana nanti untuk tahapannya tanya ke marketingnya, gimana ya saya harus melakukan apa nih, apakah boleh saya ada waktu presentasi gitu, boleh nggak saya jelasin tentang makanan saya ini, dan ini saya ada ajukan penawaran harganya ya, misalnya nih contoh aku nggak tahu ya harganya abonnya berapa, misalnya aku nggak tahu ya, maaf kalau salah, misalnya harga abonnya harga dasarnya 20.000, kita ajuin penawaran ke travelnya, Mbak bisa nanti jualan ke umrohnya tuh 30.000, keuntungannya buat Mbak. Nah, ngajakin kerjasama kan? Itu kerjasama, kita kerjasama yang dia gitu. Dia juga, kita bikin si travel umroh dapat keuntungannya juga. Itu Bu kalau dari aku. Iya siap. Gimana, Ya. Oke, nanti boleh dicoba ya tips-tipsnya Bu Aas untuk semoga lancar terus ya Bu Aas, bisnisnya makin maju, amin. Oke. Ada pertanyaan di kolom komentar nih Kak Adista dari Ibu Mai Sopi, katanya gimana cara ngiklanin produk supaya menarik konsumen? Mungkin gimana ininya kali ya, nggak cuma makanan doang, nggak cuma foto makanan doang, apalagi nih kontennya gitu mungkin Kak Adista. Oke, gimana cara mengiklankan produk supaya menarik konsumen? Kalau boleh tahu Ibu Mai Sopi jualannya apa ya? Boleh nggak? Boleh nggak ini di kolom chat atau Boleh? di open mic? Kalau boleh tahu Ibu. Halo Bu Mai? Belum ada jawaban Kak Adista, mungkin makanan ya Kak Adista. Ya, Bantu jawab Bu. Oke, boleh. Bu Umay itu. Suaranya kami. Oh iya, Bu Umay itu punya produk Shopee Martin yang jualan. Oh. Oke. Ya, berarti dan barang lainnya juga sih. Ya, berarti produk kecantikan ya. Betul. Ya, kalau produk kecantikan berarti Bu Mai sudah pakai juga ya, pastinya sudah pakai. Kalau ini kita ngomongin konten, biar menarik kontennya berarti pasti dicobain sendiri dong kontennya. Ya, dicobain sendiri. Misalnya kalau ada lipstick gitu kan, ini lipstick ini cocok loh untuk segala, untuk di tipe-tipe kulit warna orang tuh bisa cocok loh macam-macam. Jadi kita explore juga di satu produknya. Ya, jadi pakai sendiri atau misalnya Ibu Mai bisa kayak anak aku juga udah pakai loh, misalnya bedaknya anak aku juga pakai, misalnya gitu ya. Jadi kita nggak melulu yang kita jual itu cuman foto produk harga, jangan ya. Jadi pertama kita bisa gunain sendiri, yang kedua share testimoni dari orang yang udah pakai. Ya, ada orang yang udah pakai, misalnya Bu Mai udah punya konsumen belum? Bu Mai kalau udah punya konsumen tetap, tanya, Mbak gimana sih kesan pesannya pakai produk Shopee Martin? Tanya pakai testimoninya, misalnya dia bilang, ya enak ya, awet ya, make up-nya awet ya, gitu misalnya. Make up-nya awet ya, nah itu di capture testimoninya, itu diposting. Ya, jadi Bapak Ibu kalau jualan jangan melulu foto harga, kita mesti explore di manfaat, di kandungan, di kenapa mereka mesti beli ini. Contoh, kenapa dengan harga segini bedaknya awet banget loh. Jadi kita memecahkan solusinya. Ada
kita jualan tuh ada solusinya gitu loh. Ada kenapa lu harus beli produk gue? Karena misalnya kalau lotionnya tuh gampang. Pernah nggak sih ngalamin, teman-teman pernah nggak sih ngalamin lotion itu yang ketika dipakai bekas-bekas putih-putih nggak langsung nyerap? Udah nggak bakal kejadian lagi nih kalau pakai lotion ini. Jadi ada masalah, ada solusinya. Nih, contoh lagi ya, misalnya. Pernah nggak sih kalau pakai bedak itu kelihatannya tuh nggak merata bedaknya? Atau cracking nih di bawah mata. Kalau pakai bedak ini, nggak akan terjadi lagi. Nah, ada permasalahan, ada solusi. Itu kalau konten itu bagus banget. Maaf. Ya, jadi kalau bikin konten, kita kasih tahu dulu permasalahannya. Aku ada masalah nih, aku masalah kalau cuci muka pakai sabun cuci muka yang ini tuh mata aku perih deh. Nggak akan terjadi lagi kalau teman-teman pakai sabun cuci muka ini. Nah, gitu ya. Oke. Nah, sama Oke, ya. siap. Bu Beta juga sama ya, Bu Beta ya. Bu Beta, halo Bu Beta. Bu Beta jualannya apa nih kalau boleh tahu, Bu? Pempek, Bun. Empek-empek Empek. ya. Nah, jual pempek. Aduh, pempek itu gampang, bisa banget dieksplor ya. Bu Beta sama ya Bu Beta ya. Jadi jangan iklannya jangan cuma foto pempek dan harganya. Foto dan harganya. Bu Beta bisa explore Bu Beta bisa syuting. Bu Beta bisa rekam proses Bu Beta memasaknya. Bikin pempeknya gimana. Orang tuh pengen tahu loh latar belakang Bu Beta. Latar belakang gimana cara nge-packing pempeknya gitu ya, dari ikan apa misalnya ya. Terus testimoni orang kayak lagi nyobain makanannya, wah kelihatannya waktu lagi makan pempek tuh kayak sedep banget nih diiklanin ya. Testimoni orang waktu lagi nyobainnya gimana. Terus misalnya ya tadi ya, ada masalah ada solusi. Contoh masalah apa sih? Aduh, malam-malam lapar nih tengah malam tapi udah nggak ada makanan. Masih ada pempek Bu Beta. Solusi kan? Masalah, solusi. Itu buat iklan bagus banget. Jadi balik lagi seperti saran saya tadi ke Bu Aas adalah sebenarnya Bapak Ibu itu perlu punya jadwal, perlu punya schedule ya, perlu punya schedule yang sudah berjalan seminggu langsung. Senin aku mau posting nih, ada orang kelaparan tengah malam dia makan pempek. Ya misalnya Bu Beta lapar, aduh malam lapar. Oh iya ya, ada pempek aku nih. Bikin orang gampang juga bikinnya, syutingin. Ya, yang hari Selasa testimoni dari orang lain, hari Rabu promo misalnya. Baru promo. Jadi nggak tiap hari promo loh. Hari Rabu ada promo misalnya. Ada promo nih pempek aku lagi jual, beli 1 gratis 1. Misal ya, misalkan. Yang keempat, guys, udah pada tahu belum jenis pempek? Dibahas jenis pempeknya. Kapal selam, apalagi dibahas nih, aku mau kenalin. Tahu nggak sih yang kayak gini, yang bentuk ini adalah pempek apa? Yang ini adalah bentuk apa? Itu menarik loh, nggak semua orang tahu loh. Nggak semua orang memperhatikan. Tapi kalau Bu Beta bisa mengemas dengan menarik. Guys, tahu nggak sih yang ini namanya adalah pempek ini, yang ini adalah pempek ini, yang ini adalah ini. Tuh, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat. Misalnya apa? Hari Jumat misalnya behind the scene pembuatan pempek ya. Hari Sabtu apa? Misalnya hari Sabtu misalnya contoh ya. Ini biar lebih banyak ide lagi, misalnya berbagi empek-empek ke yang membutuhkan misalnya. Misal kayak gitu. Jadi ide juga kan. Sebenarnya itu jadi ide campaign juga kan sebenarnya. Atau tadi juga bisa minta bantuan influencer, barter konten. Bu Beta mulai menghubungi influencer yang kalau misalnya belum ada dana, hubungi influencer yang mau untuk barter produk. Barter, jadi kita cobain makanannya dan dapat postingan kan. Gitu. Gitu Bu, semoga menjawab ya Bu ya. Tadi aku udah kasih ide seminggu loh posting. Jadi ayo dicatat ke Bu. Seminggu posting. Siap atur nuhun, Bun. Sama-sama Bu Beta. Oke. Ada lagi bunda-bunda yang mau bertanya? Ada nih, Kak. Dari Mbak Nur Leni.
Mbak, bisnis yang cocok untuk karyawan atau pegawai apa ya? Karena mungkin waktunya kan banyak, terhabiskan di kantor gitu, Kak. Ya, Terus gimana gitu caranya side job-nya gitu? sebenarnya banyak banyak banget banyak banget Ibu Nurleni tadi seperti menjadi reseller produk, distributor produk kesehatan ataupun apapun banyak ya sebenarnya macam-macam jadi reseller gitu ya, jadi reseller produk. Pokoknya intinya bisnis yang enggak ngerepotin yang tadi. Bukan yang dari awal mencari tahu, aku pengen deh mencari tahu harus tukang jahitnya siapa, apa gimana. Menjadi reseller produk juga bisa, karena sekarang itu sudah banyak banget yang, kalau mau mencari tahu gitu ya, banyak banget sekarang produk-produk yang menyediakan tuh kita bisa tinggal jadi distributornya aja, gitu. Itu nggak menyita waktu banyak, cuman akan tetapi kalau kita mau bisnisnya berkembang kayak Bu Aas tadi ya, kalau mau bisnisnya besar, memang tidak bisa dikerjakan dengan cara sekenanya. Semua bisnis kalau dikerjainnya cuma sekedarnya, tidak akan besar. Komisi tidak akan besar. Tapi bukan berarti tidak mungkin ya. Kalau mau memulai dari masih bekerja kantoran, membagi waktu, bisa dimulai dari tadi bisnis reseller, distributor produk itu bisa ya. Tapi memang kalau mau besar, kalau mau bisnisnya besar dan mendapatkan komisi lebih besar juga, akan seimbang dengan waktu yang dikeluarin juga gitu sih. Oke, terjawab ya, Bu Nurleli. Bu Nurleni, maaf. Oke, ada lagi yang mau bertanya, ibu-ibu? Oke, siap. Terima kasih katanya Kak Dista. Oke, ada lagi Sama-sama yang Ibu mau bertanya? Nurleni. Ada? Oke, mungkin kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih kepada Teh Adista sudah Kak Adista, maaf ya Kak, jadi Teteh karena Sunda nih kita. Nggak apa-apa. Iya, jadi sudah membersamai kegiatan Syariah Academy, dan Salimah di hari ini. Semoga, ilmu yang sudah Kak Adista bagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, mungkin dari Kak Adista ada closing statement dulu? Kalau dari aku Bapak Ibu, semoga ilmu hari ini bisa dipraktekin karena ilmu hanyalah menjadi ilmu. Ilmu tuh nggak akan jadi apa-apa kalau kita tidak memulai, tidak dipraktekkan ya. Jadi sebuah langkah yang bagus sekali ketika Bapak Ibu sudah mengikuti pertemuan-pertemuan seperti pertemuan hari ini. Tapi langkah berikutnya setelah mencari tahu adalah mempraktekkan, dikerjakan. Karena yang banyak juga aku temuin kalau sudah belajar, ya udah deh ngerjainnya kapan-kapan. Padahal sebenarnya ini masih fresh banget nih ilmunya ya. Masih fresh banget tadi bahan postingan, bisa memulai memperbaiki Instagramnya, dirapihkan. Ayo mulai dari itu dulu aja. Fotonya diganti ya, dilengkapi kontennya tadi ya. Jadi hari ini ayo dikerjakan ya agar dan bisa nanti lama-lama terjalin kebiasaan dan bisa konsisten gitu Bapak Ibu. Oke, Ya siap siap. action, mantap Las ya. Sudah siap action langsung. Oke, terima kasih Kak Adista. Untuk, aku ada ini dulu, untuk Ibu Aas, Ibu Ila dan Bu Beta boleh menghubungi admin karena ada door prize dikit. Oke, terakhir Oke, kita boleh foto bareng dulu Kak Adista, bareng ibu-ibu semua. oke. Ibu-ibu yang bisa on cam boleh on cam ya. Silahkan dipakai dulu hijabnya. Oke, sudah siap semuanya? Saya ya. 1, 2, 3, cheese. Oke, sip. Terima kasih Kak Adista, terima kasih ibu-ibu semua sudah, masuk webinar hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dari saya